Halo semuanya, seperti yang telah kalian ketahui, LTMPT sudah resmi merilis informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru tahun 2022. Sekarang aku mau memberitahu kalian dan juga mau menjelaskan mengenai SNMPTN 2022. Bagi kalian yang belum tahu mengenai apa itu SNMPTN, aku sudah buat videonya yang ini. Jadi kalian bisa tonton dulu ya dari awal mengenai apa sih itu SNMPTN supaya kalian bisa lebih paham. Oke, kita mulai dari jalur dan kuota untuk masuk ke PTN. Nah, jalur untuk masuk PTN itu ada 3. Yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN, yang ketiga jalur mandiri. Nah, yang akan kita bahas kali ini kan jalur yang pertama, yaitu SNMPTN. Nah, untuk SNMPTN ini tidak semua siswa itu bisa ikut. Kan di situ tertulis minimum 20%. Maksudnya itu setiap PTN itu bisa menerima minimum 20% dari kuota siswa yang udah bisa mendaftar SNMPTN. Untuk seleksi SNMPTN menggunakan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Maksudnya prestasi lainnya ini bisa menggunakan piagam ya, kan tertera boleh melampirkan piagam untuk SNMPTN. Nah, piagam itu bisa menambah nilai plus bagi kalian. Dan untuk SNMPTN ini biayanya gratis. Biayanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalian tidak usah mengeluarkan uang berapapun. Selanjutnya ada PDSS. PDSS singkatan dari Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. PDSS merupakan base data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapot siswa yang eligible mendaftar. Gitu, nanti nilai rapot kalian bakal diinput ya, dan sekolah ini bertanggung jawab atas kebenaran data yang telah diisikan atau diinput tadi. Selanjutnya, persyaratan sekolah. Nah, syarat sekolah yang bisa mendaftar SNMPTN yang pertama, SMA atau MA atau SMK yang mempunyai NPSN. Yang kedua, ketentuan akreditasi. Nah, ini yang menentukan seberapa banyak siswa yang bisa mendaftar SNMPTN tergantung akreditasi sekolah. Sekolah yang akreditasinya A, kuotanya 40% terbaik di sekolahnya. Yang akreditasi B, 25% terbaik di sekolahnya. Yang akreditasi C dan lainnya, 5% terbaik di sekolahnya. Selanjutnya, mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Oke, next. Nah, ini tahapan pendaftaran SNMPTN 2022. Yang pertama, pengumuman kuota. Kedua, registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Ketiga, registrasi akun LTMPT bagi siswa. Keempat, lihat data. Kelima, sekolah menentukan calon peserta. Keenam, pengisian PDSS. Ketujuh, pendaftaran SNMPTN. Kedelapan, pilihan PTN dan program studi. Kesembilan, pengunggahan portofolio. Kesepuluh, seleksi jalur SNMPTN. 11, pengumuman. Kedua belas, daftar ulang. Nah, untuk pengumuman kuota sudah diumumkan ya di tanggal 28 Desember 2021. Next, ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Nah, maksudnya sekolah ini yang menentukan siapa-siapa aja nih yang termasuk siswa yang eligible untuk mendaftar SNMPTN. Poin pertama, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Nah, ini adalah mapel-mapel utama untuk SNMPTN. Itu, jadi dari awal dari yang pemeringkatan itu kalian udah diseleksi dari mapel-mapel ini. Untuk jurusan IPA ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Untuk jurusan IPS ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Untuk jurusan bahasa ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Untuk SMK ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Poin kedua, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Misalnya nih, kamu peringkatnya sama teman kamu. Nah, untuk penentuan siapa yang lebih atas itu ditentukan oleh kriteria lain seperti prestasi akademik. Misalnya kamu pernah ikut perlombaan nih, pernah juara lomba. Nah, bisa saja nih, bisa jadi poin plus supaya kamu peringkatnya lebih tinggi dari teman kamu.
Poin ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Misalnya, sekolah kamu akreditasinya A, mendapatkan 40% terbaik di sekolah untuk mendaftar SNMPTN. Nah, hasil akhir dari 40% itu ternyata ada 50 siswa yang bisa mendaftar SNMPTN. Nah, berarti jumlah siswanya ya 50 itu aja yang eligible untuk mendaftar SNMPTN. Nah, ini dia jadwal SNMPTN 2022. Dimulai dari pembuatan akun LTMPT mulai tanggal 4 Januari sampai 15 Februari 2022. Yang kedua PDSS dan SNMPTN ini ya. Dimulai dari sosialisasi PDSS tanggal 1 Desember sampai 8 Februari. Lalu yang kedua sosialisasi SNMPTN 1 Desember sampai 28 Februari. Yang ketiga launching kegiatan PMB 4 Januari. Yang keempat penetapan siswa eligible 4 Januari sampai 8 Februari. Yang kelima pengisian PDSS 8 Januari sampai 8 Februari. Yang keenam pendaftaran SNMPTN 14 sampai 28 Februari, berarti sekitar ada berapa? 14 hari ya, 2 minggu untuk mendaftar SNMPTN. Yang ketujuh pengumuman hasil SNMPTN tanggal 29 Maret. Perlu kalian note dan ingat-ingat seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pukul 15.00 WIB jam 3 sore. Oke, selesai sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan komen di kolom komentar ya. Dan untuk video-video lainnya mengenai SNMPTN sudah aku buat semua. Link videonya ada di deskripsi atau di kolom komentar yang udah aku pin. Jadi tinggal klik di sana ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!